Hephaestus adalah dewa api, pandai besi, kerajinan, dan penciptaan. Ia memiliki bakat yang luar biasa, membuat apapun yang bisa dibayangkan. Tanpa dia, para dewa bahkan tidak akan memiliki simbol kekuasaan terbesar mereka. Zeus, raja para dewa, tidak akan memiliki sambaran petir yang dahsyat. Apollo dan Artemis, kembaran ilahi, tidak akan memiliki peralatan memanah yang spektakuler. Athena, dewi kebijaksanaan dan perang, tidak mungkin akan memiliki tombaknya yang terkenal itu. Dan Hermes, dewa pembawa pesan, tidak akan mempunyai helm dan sandal bersayap yang memberinya kekuatan untuk berjalan dengan cepat. Namun sayangnya, berbeda dengan dewa-dewi lain, wujud Hephaestus tidak sempurna. Dalam salah satu mitos, ibunya Hera begitu muak dengan penampilannya yang cacat, sehingga dia mengusirnya dari Olympus segera setelah dia lahir. Bahkan kerusakan akibat jatuhnya membuat Hephaestus semakin cacat. Hephaestus membalas dendam pada ibunya Hera dengan membuat kursi yang menjebaknya begitu dia duduk. Maklum saja, butuh upaya besar untuk membujuk Hephaestus agar melepaskan Hera. Ia menjadi lumpuh dan cacatnya seringkali menjadi dasar yang tidak dapat dibenarkan atas penolakannya oleh dewa-dewa lain, termasuk istrinya Aphrodite. Meskipun Aphrodite adalah dewi cinta, pernikahannya dengan Hephaestus tidak didasarkan pada cinta, sehingga jauh dari bahagia. Ini semua terjadi atas kesepakatan yang dibuat antara Zeus dan Hephaestus demi membebaskan Hera. Dan inilah alasan kenapa pada akhirnya Aphrodite mencari cinta yang lain, dewa perang Ares yang kemudian menjadi perusak hubungan mereka. Hephaestus mengetahui hubungan gelap istrinya dengan Ares, dan dia pun menjebak mereka, menangkap basa keduanya, lalu mempermalukannya di hadapan para dewa Olympus lainnya. Merasa belum cukup sampai di situ, Hephaestus yang sangat marah bersumpah untuk membalas dendam atas perselingkuhan istrinya dengan mengutuk setiap garis keturunan anak-anak yang dihasilkan dari hubungan gelap mereka. Dan dari sinilah kisah ini dimulai. Harmonia adalah dewi harmoni dan kerukunan. Ia memimpin keharmonisan perkawinan, menenangkan perselisihan dan tindakan harmonis prajurit dalam perang. Harmonia lahir dari hubungan gelap Aphrodite dengan Ares. Setelah tumbuh dewasa menjadi wanita cantik, Harmonia dinikahkan dengan Cadmus, pahlawan dan pendiri Thebes. Pernikahan mereka dihadiri oleh para dewa, termasuk Hephaestus. Dewa pandai besi tidak datang dengan tangan kosong. Sebagai hadiah pernikahan mereka, Hephaestus memberikan sebuah kalung pada Harmonia. Bagaimanapun, kalung itu dibuat oleh tangan Hephaestus sendiri dan dikutuk untuk membawa bencana bagi siapapun yang memakainya. Namun selain berisi kutukan, kalung ajaib yang disebut sebagai kalung Harmonia memungkinkan wanita manapun yang memakainya untuk tetap awet muda dan cantik. Oleh karena itu, benda ini menjadi objek yang sangat didambakan di kalangan wanita keluarga Thebes dalam mitologi Yunani. Meskipun tidak ada deskripsi pasti mengenai kalung tersebut, dalam tulisan Yunani kuno biasanya digambarkan sebagai kalung yang terbuat dari emas tempa indah, berbentuk dua ular yang mulutnya terbuka membentuk pengait dan bertahtakan berbagai permata. Harmonia dan Cadmus dikaruniai 4 putri, Semele, Ino, Autonoe, dan Agave, serta seorang putra bernama Polydorus. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Kutukan kalung Harmonia akhirnya benar-benar terjadi. Mereka ditakdirkan untuk menyaksikan kematian banyak anak dan cucunya. Salah satu putri Cadmus dan Harmonia, Semele, adalah kekasih gelap Zeus. Ia pun hamil dari hubungan tersebut. Tapi istri Zeus yang cemburu, Hera, tidak tinggal diam. Ia menyamar dan membujuk Semele agar membuat Zeus mengungkapkan wujud aslinya kepada Semele, sambaran petir yang menyala-nyala. Karena Semele hanyalah manusia biasa, hal ini menyebabkan dirinya terbakar. Zeus mampu menyelamatkan bayi yang dikandungnya dan menjahitnya di pahanya sendiri sampai waktunya untuk lahir tiba. Inilah bagaimana dewa Dionysus dilahirkan. Putri Harmonia dan Cadmus lainnya, Autonoe, memiliki seorang putra bernama Actaeon. Suatu hari ia menemukan Dewi Perawan Artemis ketika sedang berburu. Artemis merasa terhina karena manusia melihatnya telanjang. Sebagai hukuman, dia mengubah Actaeon menjadi rusa jantan dan dicabik-cabik oleh anjing pemburunya sendiri. Putri Cadmus dan Harmonia yang bernama Ino dalam banyak tradisi menimbulkan kebencian Hera karena dia merawat bayi Dionysus setelah saudara perempuannya Semele terbunuh. Karena Dionysus adalah anak haram suaminya Zeus,
Hera ingin menghancurkannya dan semua orang yang melindunginya. Dengan demikian, Hera membuat Ino dan suaminya Atamas marah, menyebabkan Ino melompat ke laut bersama putranya Melikertes. Zeus yang merasa kasihan mengubahnya menjadi Dewi Leukothea. Setelah mengalami banyak tragedi di keluarganya, Cadmus akhirnya melepas tahta Raja Thebes kepada cucunya Pentheus putra Agave. Ia bersama istrinya Harmonia pergi ke tanah Enkelean yang pada saat itu sedang diserang oleh bangsa Illyria. Bangsa Enkelean mendapat ramalan bahwa mereka hanya bisa memenangkan perang jika menjadikan Cadmus sebagai raja mereka. Dan benar saja, atas kepemimpinan Cadmus mereka mengalahkan bangsa Illyria. Kemudian Cadmus memerintah kedua kerajaan tersebut. Di sana Cadmus dan Harmonia mempunyai putra lain bernama Illyrius. Pada zaman kuno, sebagian besar tradisi mengatakan bahwa Cadmus diubah menjadi ular atau naga beberapa saat setelah mengalahkan Illyria. Metamorfosis ini terkadang dipahami sebagai penebusan dosa karena membunuh naga Ares bertahun-tahun sebelumnya. Setelah melihat transformasi suaminya, Harmonia berdoa kepada para dewa agar dia bisa bergabung dengan suaminya dan mereka mengabulkan keinginannya. Dalam tradisi lain, Cadmus dan Harmonia diubah menjadi ular setelah kematian mereka, dan ular menjaga makam mereka, sementara jiwa mereka dikirim ke dataran Elysian untuk menjalani kehidupan setelah kematian yang diberkati dan bahagia selamanya bersama. Akhirnya, putra Cadmus dan Harmonia yang lain yakni Agave menolak menyembah Dionysus ketika ia menjadi dewa. Dionysus membuktikan keilahiannya dengan cara yang mengerikan. Dia mengubah Agave menjadi seorang Maenad dan menyebabkan dia mencabik-cabik putranya sendiri Pentheus dengan tangan kosong. Polydorus, putra Cadmus dan Harmonia, menggantikan Pentheus sebagai Raja Thebes dan menikah dengan Nycteis. Ketika putra mereka masih muda, Polydorus meninggal karena sebab yang tidak diketahui. Beberapa generasi kemudian, Ratu Jocasta, cucu dari Pentheus, mengenakan kalung legendaris tersebut. Itu memungkinkannya untuk mempertahankan masa muda dan kecantikannya. Setelah kematian suaminya Raja Laius, dia tanpa sadar menikahi putranya sendiri Oedipus. Ketika kebenaran tentang Oedipus kemudian terungkap, Jocasta bunuh diri dan Oedipus mencungkil matanya sendiri. Keturunan dan hubungan Oedipus semuanya mengalami tragedi pribadi. Polynices putra Oedipus dan Jocasta kemudian mewarisi kalung terkutuk itu. Dia memberikannya pada Eriphyle untuk menyogoknya supaya mau membujuk suaminya Amphiaraus untuk melakukan ekspedisi 7 melawan Thebes. Hal ini menyebabkan kematian Eriphyle, Alkmaeon, Pegeus dan putra-putranya. Melalui Alkmaeon putra Eriphyle, kalung itu kemudian sampai ke tangan Arsinoe putri Pegeus. Kemudian diteruskan ke putra-putra Pegeus, Pronos dan Agenor, dan terakhir ke putra-putra Alkmaeon, Amphoterus dan Akarnan. Amphoterus dan Akarnan mendedikasikan kalung itu untuk kuil Athena di Delphi agar mencegah bencana lebih lanjut di antara manusia pemakainya. Tapi kutukan kalung Harmonia tidak berhenti sampai di situ. Kalung itu telah menimbulkan kerusakan pada semua orang yang memilikinya, dan terus demikian bahkan setelah dipersembahkan di Delphi. Tiran Phyleus, salah satu pemimpin Phocian dalam Perang Suci ketiga, mencuri kalung itu dari kuil dan menawarkannya kepada majikannya. Setelah memakainya untuk beberapa waktu, putra bungsunya menjadi gila dan membakar rumah, di mana dia binasa dalam kobaran api bersama dengan semua harta duniawinya. Mungkin termasuk di dalamnya kalung terkutuk Harmonia, sebab setelah kisah majikan Phyleus, tidak ada lagi legenda tambahan tentang kalung Harmonia. Ada versi lain yang mengatakan bahwa yang membawa nasib buruk bagi keturunan Harmonia bukanlah kalung, melainkan jubah yang dicelupkan ke dalam kejahatan, yang diberikan kepada Harmonia oleh Hephaestus dan Hera. Kalung Harmonia seharusnya mendatangkan kedamaian, membuat pemakainya awet muda dan cantik, namun kemudian menyimpan kekuatan Harmonia di dalamnya, sehingga membuatnya terkutuk. Apa yang telah dilakukan Harmonia sehingga semua keturunannya harus mendapatkan kutukan mengerikan? Harmonia adalah putri dari dewa-dewi Olympus, dan pernikahannya dengan Cadmus juga diatur oleh para dewa. Seharusnya mereka menjadi pasangan yang bahagia sampai anak cucu mereka.
Apakah karena kesalahan orang tuanya sehingga ia harus menanggung semua akibatnya? Mengapa tidak Aphrodite dan Ares yang dihukum karena kesalahan fatal mereka? Bisa saja Hephaestus mencabut kembali kutukannya terhadap kalung Harmonia, atau Zeus sebagai raja para dewa akan membiarkan semua kengerian itu terjadi pada manusia, terlepas dari bersalah atau tidaknya mereka. Ini akan tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan dari kutukan kalung Harmonia